Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan workbook ASN berakhlak yang merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Zulkifli STMH selaku tutor saya. Pertama-tama perkenalkan, saya Ali Muhammad Akbar, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 57 Kelompok 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. ASN sendiri berfungsi sebagai pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Juga ASN bertugas untuk pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Value dan Employer Branding ASN yang bertepat dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Adapun Core Value yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak. Apa sajakah Core Value ASN berakhlak? Adalah berorientasi pelayanan. Dalam pelaksanaan tugasnya dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan panduan perilaku, yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, kecekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah accountable, dimaknai dengan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku sebagai berikut: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabilitas terdiri atas 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan Yang ketiga adalah kompeten, dimaknai dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilakunya, yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam bagi PNS dan 24 jam bagi P3K. Serta sesuai Permen Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar jabatan ASN telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang keempat adalah harmonis, dimaknai dengan peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adalah loyal, dimaknai dengan dedikasi yang tinggi dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada 2 faktor yang menjadikan loyal dianggap penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Enam adalah adaptif, dimaknai dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga bertindak proaktif. Terakhir adalah kolaboratif, dimaknai dengan membangun kerjasama yang sinergis. Dengan panduan perilaku, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,
terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.